Nah, berkaitan dengan ini, kalau kita membicarakan akuntansi manajemen bilang saja di 1 dekade terakhir juga kemudian memfasilitasi ini dan juga kemudian menampilkan, kalau kita lihat buku teksnya, menampilkan beberapa topik di mana lingkungan ini menjadi salah satu topik penting di akuntansi manajemen. Jadi kalau kita lihat salah satu konsep di akuntansi manajemen lingkungan itu adalah penggunaan yang namanya life cycle costing. Jadi kalau kita bicarakan kemudian tentang menghitung biaya produk, tidak hanya kemudian menghitung biaya produksinya saja, tetapi juga melihat biayanya mulai dari research and development sampai kemudian produksinya itu sendiri, sampai kemudian nanti ketika dia setelah selesai dikonsumsi oleh perusahaan. Maka kita harus pikirkan kemudian ini residunya dari produknya sendiri seperti apa. Ada beberapa contoh perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan yang green, di mana ketika kemudian kita membeli barangnya gitu dan habis, botolnya itu sendiri kita bisa kembalikan ke mereka dan mereka akan menghargai botol tersebut. Karena bila saja ini effort mereka untuk terkait isu keberlanjutan ini. Dan ada sebenarnya beberapa perusahaan sekarang sudah mulai menggunakan let's say energi yang lebih ramah lingkungan, tidak lagi energi fosil. Kalau kita bicarakan kemudian kenapa kok terjadi pergeseran ini, mau tidak mau saya harus cerita tentang salah satu tantangan terbesar kita bersama bila saja di periode ini, yaitu yang namanya climate change atau global warming. Jadi kalau kita lihat global warming itu terjadi karena emisi gas karbon yang ada di atmosfer ini sudah melebihi yang bisa ditoleransi oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Buminya sendiri nggak apa-apa, nggak ada kita. Cuman kita sendiri nggak bisa menoleransi itu. Kalau itu terlalu tinggi, maka panasnya, karena sifat gas karbon ini bila saja menangkap panas matahari dan kemudian tidak bisa melepaskannya, maka semakin banyak emisi gas karbon ini, maka buminya akan semakin panas. Kalau seperti ini terjadi terus-menerus, maka bila saja banyak makhluk hidup yang akan mengalami kesulitan. Terus apa kemudian hubungannya dengan kita? Ya bilang saja begini, kalau beberapa makhluk hidup yang ada di rantai makanan kita itu punah, apakah kita juga tidak akan punah sekalian? Itu satu. Yang kemudian yang kedua yang sudah mulai kita bisa rasakan, kalau kita lihat kemudian curah hujan, cuaca di beberapa bagian atau beberapa wilayah di bumi ini, kalau kita lihat sering sekali kemudian terjadi heat wave, terjadi panas yang ekstrim, tetapi di sisi lain banyak kayak negara kita bukan panasnya yang kebagian, tetapi kemudian cuaca ekstrim, banjir dan sebagainya. Dan ini akan semakin akan semakin kerap terjadi karena climate-nya, karena iklimnya bergeser, dan itu karena ulah kita yang produksinya tidak tidak mengindahkan kemudian isu keberlanjutan. Kita juga harus melihat bahwa setelah kita hidup, keturunan kita juga masih butuh sumber daya, butuh bumi yang juga mereka bisa olah, sehingga itu jangan dilupakan. Oke, jadi tujuan saya kemudian menaruh isu keberlanjutan ini untuk menggugah kesadaran kita saja terkait isu keberlanjutan ini, walaupun kemudian mungkin di buku teks tidak ada. Ya, untuk topik ini sekian. Selanjutnya tentu saja kemudian kalian akan menempuh ujian akhir semester, dan ini menjadi topik terakhir di perkuliahan di kita, akuntansi manajemen. Jadi saya insya Allah sudah kemudian cover semua topik begitu ya, dan saya sangat berterima kasih kalian bisa kemudian menempuh akuntansi manajemen ini dengan baik. Bila saya ada salah dalam kemudian memberikan materi, tolong dimaafkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.